Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal kiram, segenap masyayikh Pondok Pesantren Lubul Labib, wa nakhusu bidzikri, beliau yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib, Kiai Haji Mabsutotan Mi'ab, Kiai Haji Abdullah Mahmud, Kiai Khalil Sujai, Kiai Mahfud beserta seluruh dzurriyyah Pondok Pesantren Lubul Labib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena atas pertolongan Kanjeng Nabi, semenjak Kanjeng Nabi berumur 40 tahun, beliau diutus menjadi Rasulullah yang sehingga mengajarkan tentang apa itu istilah agama Islam. Apa itu namanya hukum syariat Islam. Tanpa adanya Rasulullah, niscaya mustahil bagi kita untuk bisa menerapkan kehidupan dalam sehari-hari sebagaimana tuntunan yang telah disebutkan. Syukur alhamdulillah, malam ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi kajian ilmiah. Apa? Kajian ilmiah. Dan kebetulan juga malam ini adalah malam hari Jumat. Malam Jumat Jumat manis berarti. Oh, alhamdulillah. Semoga dalam majelis ini besertaan dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dapat membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita kelak di hari kemudian. Amin Allahumma amin. Ya, sebelum saya mulai, saya nyapa dulu ke anak-anak. Sehat semua? Hah? Saya dengan sehat itu apa bedanya? Sama? Hampir sama. Kalau yang ditanyakan itu bagaimana keadaannya, jawabannya alhamdulillah sehat. Ya sudah, kalau begitu langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmiah dengan tema bab jamaah, atau dalam istilah bahasa kitabnya itu adalah sholatul jamaati, tentang membahas tentang permasalahan apa itu sholat jamaah.
Sebelum saya menjelaskan uraian tentang apa itu salat jamaah, kita melihat dulu dalil landasan dasar di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap hambanya untuk melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagaimana Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum minhum ma'ak faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi kalau dibaca lurus-lurusan seperti itu, tapi kalau menggunakan lagu, nah, beda lagi. Kalau menggunakan lagu itu beda lagi. Artinya bagaimana? Wa idza kunta fihim, ketika kamu berada di antara mereka. Yang dimaksud mereka itu adalah sahabat-sahabatmu atau orang-orang yang berada di dekat kali. Orang-orang kalau di pondok pesantren itu berarti ya teman kamar dan teman sebelah kamar. Kemudian fa'aqamta lahumus sholata, kemudian hendaklah kamu dan para sahabatmu mau mendirikan sholat jamaah. Sholat secara bersama. Bahasanya itu sholat bersama, itu maksudnya sholat berjamaah. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah segolongan dari kalian itu berdiri dan melaksanakan sholat besertaan dengan kamu. Maksudnya bagaimana? Perintah di situ adalah semua orang yang berada di tempat tersebut diperintahkan untuk segera berdiri dan melaksanakan sholat berjamaah secara bersama-sama. Kemudian dalil yang kedua itu ada salah satu hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, yang mana hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Anak-anak sudah tahu semua? Sudah tahu semua adik-adiknya? Hadisnya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadli bisab'in wa isrina darajatan. Sholat secara bersamaan itu mengungguli sholat secara sendiri. Unggul dalam segi apanya? Yaitu 20 bisab'in wa isrina darajatan, mengungguli 20 derajat dalam segi pahalanya. Lah itu berarti sholat berjamaah. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah itu otomatis kita mendapatkan pahala sebanyak 27. Bisab'in itu sama dengan 27 ya. Bisab'in wa isrina itu 27 derajat. Berarti kalau seumpamanya anak-anak di sini itu adik-adik sholatnya itu 5 waktu secara berjamaah, otomatis mendapatkan pahala 27 kali 5. Berapa 27 kali 5? Hah? 100 lebih. Berarti orang yang sholatnya sendirian itu bisa dikatakan cukup merugi, karena kalah dengan yang sholatnya berjamaah. Kecuali memang adanya udzur. Kalau ada udzur itu beda lagi sudah. Terus selanjutnya
Pengertian sholat jamaah secara istilah lughah atau secara bahasa. Kalau sholat jamaah secara bahasa itu namanya perkumpulan. Nah, seperti kalian ini. Jadi kalian ini bisa disebut perkumpulan santri, atau bisa disebut dengan kelompok. Nah, seperti itu. Sedangkan menurut istilah fikih, menurut ilmu fikih, jadi kalau anak-anak itu, adik-adik kan sudah belajar kitab fikih ya. Kalau menurut ilmu fikih, istilah jamaah itu adalah berkaitan hukum mengesahkan sholat antara imam dan makmum. Jadi sholat jamaah itu strukturnya ada dua. Yang pertama itu disebut dengan imam, yang kedua disebut dengan makmum. Kalau adik-adik itu sholatnya jadi apa di sini di masjid? Jadi makmum semua. Belum pernah ada yang menjadi imam. Pernah? Ada yang pernah ya? Nah. Ya, sholat berjamaah ya seperti itu. Minimal ada dua orang, satu orang imam, satu orang makmum. Itu syarat untuk mengesahkan sholat berjamaah. Kemudian hukum pembagian sholat jamaah. Selanjutnya hukum pembagiannya. Jadi hukum pembagian sholat berjamaah itu jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Nomor 1, hukum sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi sholat berjamaah yang pertama itu disebutkan hukumnya fardu ain. Hukum fardu ain atau wajib ini berlaku bagi sholat apa saja, yaitu berlaku bagi sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib berjamaah. Berarti kesimpulannya, kalau semisal ada seseorang yang melaksanakan sholat Jumat dengan secara munfarid atau sendiri, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena wajib dilaksanakan secara berjamaah. Hukum yang kedua, yaitu ada dua khilafiyah pendapatnya ulama. Yang pertama itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi salah satu salah satu santrinya Imam Syafi'i yang terkenal itu adalah Imam An-Nawawi ini madhabnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Sama dengan kita juga mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi di setiap desa, di setiap lingkungan, atau di setiap pondok pesantren, menurut Imam An-Nawawi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau di suatu tempat seandainya sama sekali tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu desa tersebut dihukumi berdosa semua. Maka kalau seumpamanya pas lagi posisi di rumah tidak bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid, usahakan sholat jamaah di rumah. Kenapa? Menurut Imam An-Nawawi untuk menggugurkan dosa. Yang kedua, ada kaulnya Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu juga salah satu pakar fikih yang sangat terkenal. Sama juga mengikuti madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang muakkad. Paham sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti kalau ditinggalkan itu hukumnya tidak berdosa. Sunnah muakkad itu hukumnya kalau ditinggalkan tidak berdosa, namun sebagian ulama itu mengalasi sangat disayangkan. Nah,
seperti itu. Berarti kalau mengikuti pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, otomatis seandainya dalam suatu daerah sama sekali tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka tidak berdosa, namun hanya merugi. Nah, seperti itu. Ya, kita tinggal pilih saja mau mengikuti kaulnya Imam An-Nawawi apakah Imam Ar-Rafi'i. Tapi yang jelas ketika mau menerapkan suatu hukum itu harus melihat kondisinya. Mun anak santri wajib jamaah. Kecuali kalau sudah pulang di rumah. Kalau anak-anak sudah pulang di rumah ya, walaupun orang tuanya tidak menyuruh jamaah, ya tetap usaha berjamaah di masjid. Kalau rumahnya jauh dari masjid, usahakan jamaah di musola, seperti itu. Jangan hanya bermain terus. Nah, wis. Selanjutnya, hukum sholat berjamaah yang nomor 3 itu adalah hukumnya sunnah mutlak. Kalau tadi itu sunnah muakkad, sekarang itu sunnah secara mutlak. Hukum sunnah secara mutlak ini berlaku bagi kaum Kalau kalian ini laki-laki apa wanita? Laki-laki semua. Oh ya. Berarti tidak berlaku bagi kalian atau kita, berlaku bagi kaum Sunnah mutlaknya bagaimana? Bagi setiap sholat fardu selain sholat Jumat, dan juga sholat sunnah yang disyariatkan seperti sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha, atau sholat istisqa, itu juga sunnah itu. Intinya sholat sunnah yang disyariatkan. Tapi kalau istisqa itu ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang sunnah itu yaitu yang umum itu sholat sunnah hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha dan sholat fardu. Nah, seperti itu. Berarti kalau sholat yang tidak disebutkan tersebut tidak tergolong yang disunnahkan bagi kaum wanita. Kaum wanita dilarang melaksanakan sholat Jumat di tidak boleh itu. Yang wajib hanya bagi kaum laki-laki. Hukum yang keempat, sholat berjamaah itu hukumnya mubah. Berlaku bagi sholat apa saja, yaitu berlaku bagi sholat sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Salah satu contohnya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah qobliyah ba'di. Jadi sholat sunnah sebelum sholat duhur dan sholat sunnah setelah sholat duhur. Kemudian selanjutnya sholat sunnah sebelum sholat asar. Nah, itu juga hukumnya mubah untuk dilakukan secara berjamaah. Sekarang saya tanya, anak-anak di sini kalau sholat sunnah itu berjamaah? Biasanya kalau santri itu tidak. Yang berjamaah itu sholatnya sholat fardu. Biasanya. Kalau di sini berjamaah berarti? Tergantung. Oh iya, sudah tergantung. Jamaah juga tidak apa-apa. Wes, selanjutnya gantian, saya yang ngomong, anak-anak yang mendengarkan. Selanjutnya yang nomor 5, hukum sholat berjamaah itu disebut dengan khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya ulama itu adalah dalam kurung lebih baik tidak dikerja. Jadi sholat sunnahnya itu ditinggalkan saja, karena ada larangan dari sebagian ulama itu untuk tidak dikerja. Lah, ini berlaku sholat jamaah yang bagaimana? Lah, ini berlaku bagi setiap sholat jamaah sebagaimana
seorang imam itu sedang melaksanakan sholat yang hadir. Sholat yang hadir itu ya berarti kalau sekarang berarti sholat isya, dan makmumnya itu melaksanakan sholat kodok, sholat kodok ya. Nah itu sebaiknya tidak dilaksanakan secara berjamaah, berarti sholatnya secara mufakatnya. Semua madhabnya Imam Syafi'i itu mufakat bahwasanya hukum semacam ini sudah ditetapkan ya. Berarti usaha. Jadi kalau semisal, kalau seandainya kita melakukan bepergian yang kemudian jarak antara tempat tinggal dengan tujuan itu sudah melebihi masafatul qasri, artinya boleh diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah itu sholatnya kita harus berhati-hati, karena saya dulu pernah mengalami itu. Jadi kan pondoknya saya kan jauh. Jadi kalau dari Surabaya itu masih ke barat, itu ke barat, arah barat terus masih jauh. Saya pernah melaksanakan sholat, niatnya itu mau menjadi makmum melaksanakan sholat qashar itu, sholat qashar. Lah ternyata yang menjadi imam itu sholatnya bukan sholat qashar itu namanya, katanya sholat kodok itu. Kok ada gitu saya. Kaget waktu itu saya. Pernah satu kali mengalami. Ya, sholat yang semacam itu sebaiknya dihindari seperti itu. Terus yang nomor 6, hukum sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Nah jadi sholat berjamaah itu ada juga yang makruh hukumnya. Terus sholat berjamaah yang makruh ini hukum sholat yang seperti apa? Sholat jamaah seperti apa? Ternyata ketika kita sholat berjamaah, kita itu bermakmum kepada seorang imam yang mana imamnya itu adalah orang yang fasik. Jadi kalau kita bermakmum kepada orang yang fasik itu sholat jamaahnya hukumnya makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bermakmum kepada seorang imam yang mana imamnya tersebut itu adalah orang yang ahli bid'ah. Tahu ahli bid'ah? Besok suatu saat anak-anak bakal tahu, adik-adik bakal tahu. Ahli bid'ah itu adalah salah satu kaumnya Kanjeng Nabi yang suka menyalah-nyalahkan sesama kaumnya Kanjeng Nabi. Jadi orang muslim yang suka menyalahkan sesama muslim itu namanya ahlul bid'ah. Itu makruh hukumnya. Yang terakhir, yang nomor 7. Yang nomor 7 itu hukum sholatnya berjamaah hukumnya haram. Haram apabila berbeda sholatnya. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Ada seorang makmum yang berniat melaksanakan sholat berjamaah. Jadi berjamaah sholat duhur. Lah ternyata imamnya itu bukan melaksanakan sholat subuhnya. Berniat untuk bermakmum melaksanakan sholat subuh. Lah ternyata imamnya melaksanakan sholat siddatul khauf. Sholat khauf itu sama-sama 2 rakaat. Nah ini haram. Jamaah yang semacam ini hukumnya haram. Wes sudah selesai. Belum masih. Selanjutnya syarat-syarat di dalam sholat berjamaah itu, syarat-syarat. Saya tulis di dalam, saya menulis ini. Syarat-syarat di dalam sholat Jumat yang pertama itu adalah makmum tidak boleh mengetahui atas kebatalan hukum sholatnya imam. Jadi kalau makmum itu mengetahui sholat imamnya batal, kita mengetahui ya, maka segera mufarokoh. Mufarokoh itu namanya memisahkan diri dari berarti sholat sendiri ya, seperti itu. Itu yang syarat yang pertama, itu harus tidak mengetahui, makmum tidak mengetahui atas kebatalan sholatnya si imam. Kemudian yang kedua,
Yang kedua, makmum tidak meyakini batalnya sholat imam. Nah, hati-hati ya, kalau adik-adik atau anak-anak itu sholat menjadi makmum terus meyakini sholat imamnya itu batal, maka sholat kalian itu juga batal. Kalau jamaahnya batal, otomatis sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, maka wajib i'adah, mengulang. Nah ini, jadi tidak boleh meyakini sholatnya imam bagaimana itu? Kita harus meyakini sholatnya imam itu sah, dalam artian tidak batal. Syarat yang ketiga, makmum tidak meyakini bahwa imam wajib mengqadha sholat yang dilakukan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, imam bukan menjadi makmum dari imam yang lain. Nah ini biasanya ini sering terjadi bagi makmum masbuk itu. Makmum masbuk itu yang berdatangan itu ya. Itu mau. Jadi imamnya itu tidak boleh menjadi imam dari imam yang lain. Harus harus menyetung ya. Jadi imamnya harus satu, tidak boleh ada dua. Semisal seperti ini. Di sini anak-anak sholat berjamaah, ada lagi satu imam di shop yang pertama, ya. Imam nomor 1, imam nomor 2. Kemudian ada imam yang nomor 1. Oh, ternyata bertempat di bangima. Nah, sholat berjamaah yang semacam ini itu hukumnya tidak boleh. Berarti imamnya harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya banyak ini masih. Sabar dulu. Imam harus, syarat selanjutnya adalah seorang imam harus fasih di dalam setiap bacaannya. Jadi orang yang menjadi imam itu harus menguasai ilmu tajwid, harus mengetahui makhorijul huruf. Kha harus beda dengan ha. Kalau ha itu ringan ya di tenggorokan. Kalau kha itu harus ada nah seperti itu. Kha. Nah. Ya, harus bisa membedakan sin dengan shod. Nah. Kalau sin itu tipis ya. Kalau sin tipis. Tapi kalau shod itu lidahnya agak membulat. Nah, seperti itu. Jadi bunyinya beda. Sin, shod, shod. Nah, seperti itu. Sekarang banyak permasalahan di desa-desa itu, kadang-kadang imamnya tidak fasih ya. Iya itu. Ghin dibaca ghin, enggak jelas ghinnya. Sering kadang-kadang itu permasalahan sebetulnya. Tapi sholatnya tetap sah walaupun pahalanya dikurangi. Makanya mumpung anak-anak masih ada di pondok, ngajinya betul-betul harus dikuasai makhorijul hurufnya, kemudian bacaannya harus betul-betul dikuasai. Jangan sampai pas pulang di rumah deki abekelen bapak undangan hataman. Pas bede anak-anak santai Lubul Labib, ketika pulang oleh orang tuanya kebetulan ada undangan khataman. Pas waktu mondok di Lubul Labib, esoro ngaji sengkaan, esoro belajar tajwid sengka, esoro ngapa lagi makhorijul huruf sengka. Akhirnya pas pulang di rumah bingung karena tidak tahu disuruh mengaji. Ya, jangan sampai seperti itu. Itu namanya dusnudusin pondok. Bukan hanya pondoknya yang dimalu-malukan, kiainya juga dipermalukan oleh gala-gala santri yang tidak bisa mengaji. Yang keenam, tidak bermakmum. Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh bermakmum kepada imam yang perempuan. Jadi kalau semisal ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah kok imamnya itu adalah perempuan, maka hukum sholat jamaahnya tidak sah. Yang ketujuh, makmum tidak lebih maju. Nah ini
Yang ketujuh itu posisinya makmum tidak boleh mendahului imam. Saya contohkan seperti ini. Semisal ketika kalian sholat Jumatnya, imamnya ada di kemudian anak-anak sholat di luar sana ya, terus agak ke depan, nah sehingga mengungguli posisinya imam. Nah hukum semacam ini itu tidak diperboleh, tidak sah. Syaratnya makmum itu harus wajib berada di belakangnya imam. Yang kedelapan, makmum mengetahui gerakan imam. Lah ini boleh ya. Kalau anak-anak sholat itu harus mengetahui gerakannya si imam. Bagaimana cara untuk mengetahui? Kalau seumpamanya posisi makmumnya ada di belakang, yaitu dengan mendengarkan pengeras suara speaker ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Semisal imamnya masih membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhirih. Semisal imamnya masih membaca Al-Fatihah, maka makmumnya juga harus ikut mendengarkan sampai selesai. Bahkan ketika imamnya membaca sholat sunnah, walad ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Semisal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah baru setelah itu imam akan melaksanakan ruku. Allahu Akbar. Lah kan kedengaran suaranya ya. Baru makmumnya ikut ruku dan seterusnya, seperti caranya seperti itu. Kalau tidak bisa melihat imam. 9, makmum dan imam berkumpul dalam satu masjid atau dalam suatu tempat. Lah ini penting juga ini ya. Syarat yang 9 itu posisi antara imam dan makmum harus berada di satu ruangan ya, seperti ini. Jadi masjid ini sudah memenuhi syarat karena sudah satu ruangan. Lah permasalahannya bagaimana ketika sholatnya itu tidak sholat di masjid? Nah, di sini juga dibatasi dengan jarak kurang lebih 120 meter ya. Jadi jaraknya kalau semisal sholatnya itu di luar masjid, iya. Kalau semisal sholatnya itu di luar masjid, jadi jarak antara makmum yang terakhir dengan makmum yang berada di paling depan yang berada di luar masjid itu minimal 120 meter. Itu untuk mengesahkan sholat jamaah. Kan kadang-kadang kalau di suatu daerah itu ya, kadang-kadang kan masjidnya tidak muat. Akhirnya sholat di luar atau di lapangan. Semisal lapangan ya, atau halaman masjid. Lah, halaman masjid ini jaraknya itu tidak boleh melebihi daripada 21 meter. Kalau jaraknya itu semisal 200 meter, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu. Kalau di sini ya sah dalam satu bangunan. Yang 10, makmum berniat berjamaah ya, sudah tahu ya. Sudah hafal semua. Usolli makmuman lillahi ta'ala. Kalau sholat kita menjadi makmum berarti makmuman lillah. Kalau menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Terus yang nomor 11, sesuainya runtutan sholat antara imam dan makmum. Ya harus sesuai. Kalau imamnya ruku maka makmumnya ruku. Tidak boleh pas imamnya ruku makmumnya sudah sujud ya, tidak boleh. Mana itu? Itu namanya balapan. Yang 12 itu yang
Tidak ada perbedaan gerakan antara imam dan makmum. Jadi harus sama. Nah ini juga harus anak-anak pahamin bahwasanya kalau kalian itu gerakan di dalam setiap rukun sholat jamaah itu tidak boleh, makmum tidak boleh mendahului si tak boleh ruku kada ya. Kalau imamnya belum ruku, anak-anak tidak boleh ruku, harus nunggu imamnya dulu ya. Yang terakhir, makmum tidak tertinggal dari imam. Nah ini juga syarat, tidak boleh tertinggal. Ya, walaupun tertinggal ya jangan terlalu berlebihan karena bisa membatalkan sholat. Cukup. Oh, masih ada catatan saya ini, masih ada ini. Cukup ya. Sebentar dulu. Ini saya tambahkan sedikit. Sebentar. Di sini ada udul jamaah ya. Udul jamaah di sini yang saya lihat itu diantaranya catatan saya itu ada 6. Orang boleh meninggalkan sholat berjamaah Jumat ya. Nah ini penting catatannya. Ini catatan. Sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Oh ternyata para ulama itu merumuskan ada beberapa kondisi yang tidak mewajibkan bagi laki-laki untuk berjamaah. Nah ini saya lihat. Yang pertama itu adalah marodun, sakit. Jadi kalau sakit yang cukup parah hingga membuat seseorang itu tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, maka diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Tapi pun cuma dipang, nah, beda lagi ya. Kalau hanya seumpamanya kakinya keselio, rogeh, ya, tapelecok sehingga sakit untuk berjalan akan tetapi masih bisa dipergunakan untuk berjalan, maka hukumnya wajib. Marodun yang dimaksud oleh ulama di sini itu batasannya, bagaimana batasannya? Yaitu seseorang yang mengalami sakit yang mana dia tidak mampu untuk berjalan. Nah itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Yang kedua, khawatir kehilangan harta yang berharga. Nah, hati-hati. Harta yang dimaksud di sini itu adalah harta yang ada di dalam rumahnya itu. Harta yang ada di dalam semisal anak-anak di rumahnya punya emas geleng 1 kilo. Nah, jadi punya emas di rumahnya 1 kilo. Wajib, kok banyak sekali emasnya. Emasnya itu ditaruh di dalam lemari. Lemarinya disimpan di dalam kamar. Lah ternyata yang tinggal di rumah itu hanya 2 orang. 2 orang laki-laki semua ini. Laki-laki semua. Terus keluarga yang lain mana? Ibunya mana? Oh ternyata keluarga yang lain sedang mengalami pepergian. Nah ternyata 2 bersaudara ini akhirnya bersepakat bahwasanya salah satunya saja yang melaksanakan sholat satunya menjaga rumah. Yang tidak wajib hanya satu. Ini tak wajib kepi, 1 yang tidak wajib itu. Kalau bertiga berarti yang wajib 2 orang. Kalau berempat yang wajib berarti 3 dan seterusnya. Yang nomor 3, udzur di dalam salat berjamaah itu adalah cuaca yang sangat panas dan sangat dingin. Nah ini di dalam kitab itu disebutkan oleh ulama, kalau ada cuaca yang terlalu panas itu diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau di Indonesia ada cuaca panas? Ada apa tidak?
Tidak ada di negara Indonesia itu cuacanya stabil. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu Terus yang nomor 4, merawat orang sakit. Nah ini ternyata orang yang menjaga orang sakit itu juga diperbolehkan meninggalkan sholat walakin akan tetapi dia juga terkena kewajiban melaksanakan badal atau pengganti daripada sholat Jumat. Sholat apa? Sholat duhur. Nah seperti itu. Jadi kalau suatu saat anak-anak itu disuruh jagain orang tuanya, mbahnya yang sakit, maka boleh meninggalkan sholat tapi dengan catatan tetap melaksanakan sholat duhur. Nah, terus yang nomor 5, mengunjungi kerabat yang sakit menjelang ajalnya. Jadi kalau ada saudara kita yang hampir meninggal gara-gara terkena penyakit yang sangat parah itu, maka juga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Oh tidak pernah. Berarti alhamdulillah. Yang terakhir, hujan lebat. Nah ini sering terjadi ini ya. Hujan lebat dan tidak terdapat tempat untuk berteduh. Nah, jadi kalau semisal pas jam 12 hujan ya. Jam 12 hujan, padahal waktu itu hendak mau melaksanakan sholat Jumat. Ternyata pas kita mau pergi ke masjid, di masjid sudah full, tidak kebagian tempat. Full memang. Terus mau melaksanakan sholat di halaman, ternyata halamannya masih belum ada atap. Seperti ini, masih belum ada atapnya seperti ini contohnya. Akhirnya basah semua. Bukan hanya basah, bahkan banjir. Banjir. Kalau airnya banyak itu banjir sudah namanya. Nah, kondisi yang semacam itu juga diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Saya pernah mengalami beberapa kali itu. Oh ternyata diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat dengan udzur-udzur tadi itu. Tapi bukan udzur yang gebein mainan. Kalau udzurnya itu kita sendiri yang membuat, semisal kalau hanya sakit kepala tak boleh nge-Jumat. Contohnya semisalnya pas waktu di rumah cong jam 12 cong, jagalah cong, bangun le, sudah jam 12 ini hampir sholat Jumat. Sana pergi ke kamar mandi ngambil wudu. Oh terus ternyata anaknya ngomong, Bu, kula benita sholat tah, saya bukannya tidak mau sholat Jumat, tapi sekarang saya lagi sakit. Oh sakit apa le? Sakit kepala. Kalau sakit kepala itu bukan penyakit yang penyakit ringan. Terus bagaimana hukum sholat Jumatnya? Maka bahwa wajibun. Sholat Jumatnya hukumnya wajib. Ya seperti itu. Sebentar. Ini penting, ini saya sampaikan nih, batasan fadilah. Terakhir. Batasan hilangnya fadilah sholat berjamaah itu di sini ada sebuah dalil. Saya catat itu, wa qauluhu wa taqutu biha ila akhirih, qala Az-Zarkashi. Imam Az-Zarkashi mengatakan wa yajri dzalika fi sa'il makruhati ail muta'alliqati bil jamaati wa dabituhu annahu haitsu fa'ala makruhan ma'al jamaati mim mukhalafatin ma'muri bihi fil muwafiqati wal mutabi'ati kal infiradi anhum fatahu fatuluha idil makruhu la sawaba fihi ma'a anna sholatah jama'atun idla minin tifai fadliha intifa. Jadi begini,
Batasan hilangnya fadilah jamaah itu ternyata dilihat ketika seorang makmum mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan, seperti halnya memisahkan diri daripada si imam, sholat secara sendiri. Awalnya itu sholat berjamaah, oh ternyata di pertengahan memisahkan sholat sendiri, itu bisa menghilangkan fadilahnya sholat jamaah. Itu salah satu contohnya. Ya sudah, saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga dalam kajian ilmiah pada malam ini, ilmu yang kita pelajari secara bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.